Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membacakan presentasi mengenai optimalisasi Smart City sebagai media komunikasi pembangunan di Indonesia. Sebelumnya, kelompok kami ada saya sendiri, Faizal Arya Putu Nirmansyah, dan teman saya. Muhammad Islam Jinullah. Oke, langsung saja kita bacakan di slide yang pertama. Abstrak, Cyber City merupakan salah satu konsep kota modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang telah banyak diterapkan di kota besar di seluruh dunia. Ini adalah akibat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Sebagai bagian dari masyarakat dunia modern, Indonesia sudah saatnya menerapkan konsep Cyber City untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam mengakses internet secara lebih luas dan tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu saja. Warga Indonesia kini berada dalam abad informasi di mana setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjalin komunikasi secara luas, baik nasional maupun internasional. Implementasi Cyber City juga bisa membantu masyarakat dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk menunjang pembangunan. Penelitian ini membahas optimalisasi Cyber City sebagai media komunikasi pembangunan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi literatur. Cyber City sebagai media komunikasi pembangunan memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Perlu ditingkatkan inovasi teknologi komunikasi pembangunan yang mudah digunakan dan bermanfaat untuk masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Keywordnya adalah komunikasi pembangunan, cyber city, teknologi informasi, dan komunikasi. Pendahuluan warga Indonesia kini berada dalam abad informasi di mana setiap orang memiliki peluang yang sama. Peluang yang sama untuk menjalin komunikasi secara luas, baik nasional maupun internasional. Implementasi Cyber City juga bisa membantu masyarakat dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk menunjang pembangunan. Cyber City merupakan salah satu konsep kota modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang telah banyak diterapkan di kota besar di seluruh dunia. Ini adalah akibat dari peningkatannya kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Sebagai bagian dari masyarakat dunia modern, Indonesia sudah saatnya menerapkan konsep Cyber City untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam mengakses internet secara lebih luas dan tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu saja. Tinjauan pustaka. Smart City merupakan konsep pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan informasi untuk semua sektor yang lebih luas dari sekedar e-government. Smart City adalah konsep pemanfaatan ICT dan semua kegiatan di daerah, tidak hanya kegiatan pemerintah lewat e-government, namun mencakup banyak hal, misalnya sistem pengendalian lalu lintas, sistem parkiran terpadu, sistem pengaturan listrik untuk public utility, sistem pemantauan polusi udara atau lingkungan, sistem peringatan dini atau early warning system. Komunikasi pembangunan meliputi peran dengan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah. Sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan, tiap pemimpin daerah harus berpikir maju dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Pembangunan Smart City harus menjawab permasalahan kotanya
sehingga setiap pemimpin daerah dan partai politik harus dapat berpikir lebih pintar dalam menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi literatur. Hasil dan pembahasan dengan Smart City akan ada aplikasi server pelayanan di kelurahan, pelayanan di kecamatan, pelayanan di SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Masyarakat bisa cepat menyampaikan keluhan pelayanan publik lebih cepat untuk selanjutnya ditindaklanjuti SKPD terkait. Lewat Smart City itu nanti ketahuan mana yang paling banyak dikeluhkan dan mana yang tidak tidak lanjuti. Misalnya kalau aspirasi yang paling banyak tentu tentang lampu jalan yang rusak atau mati itu yang diprioritas. Otomatis yang dibuat itu juga akan ketahuan mana yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum. Dengan begitu pasti ada juga evaluasi. Salah satu keuntungan dari konsep Smart City adalah dapat menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depan. Smart City juga membuat sistem transportasi lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakatnya. Konsep itu juga menciptakan rumah dan bangunan yang hemat energi, bangunan ramah lingkungan, dan memakai sumber energi terbarukan. Lingkungan juga bisa menjadi lebih lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju. Manfaat lain konsep Smart City juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya karena Smart City akan meningkatkan pelayanan kesehatan. Dua, dalam Smart City, teknologi informasi secara komprehensi bisa diintegrasikan dan dikemas secara menyatu dan holistik. holistik. Masyarakat bisa mengakses sebuah informasi di mana, kemana dan saja yang mereka perlukan. Manfaat dari teknologi informasi Smart City ini bisa di, disalinkan, didesain sendiri oleh pakar ICT di kota itu, sehingga dapat mengurai penggunaan teknologi dari luar negeri. Sehingga produk-produk dan informasi dari luar negeri bisa dipilih dan dipilih serta diakses oleh manajemen Smart City secara mandiri. Bahkan masyarakat tidak lagi menjadi penonton tetapi sebagai pelaku dan pengolah perkembangan teknologi yang semakin cepat ini. Bahkan sistem dapat dibangun dengan menu tertentu oleh peneliti dalam negeri sehingga jaminan akan keamanan informasi dapat diandalkan. Tiap pemimpin daerah harus berpikir maju dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Pembangunan Smart City haruslah menjawab permasalahan kotanya sehingga setiap pemimpin daerah dan partai politik harus dapat berpikir lebih pintar dan menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Kesimpulan dan saran berdasarkan kajian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa satu, masalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ini yang menjadi kendala utama bagi pemerintah untuk menerapkan konsep cyber city di Indonesia. Dua, perlu adanya pemimpin daerah yang fokus pada pengembangan smart city yang menjadi media komunikasi interaktif dengan masyarakat untuk kesejahteraan serta sumber daya aparat yang ada perlu ditingkatkan lagi, baik dari aspek manajer manajerial maupun kemampuan teknis di bidang TIK, serta dukungan dan komitmen pemerintah terhadap konsep Smart City. Tiga, terintegrasinya data seluruh warga Indonesia berakibat rawan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data, sehingga informasi dan data haruslah dijaga dengan keamanan yang ketat. Yang keempat, setelah masyarakat turut menggunakan Smart City, yang paling penting adalah respon, tanggapan, atau solusi yang diberikan haruslah lekas terjawab dan terkomunikasikan dengan baik.
Itulah presentasi mengenai jurnal Smart City di bidang komunikasi. Dari kami sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.